Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Waidisan Saputro, kelas manajemen 5. Di sini saya akan melakukan presentasi untuk memenuhi tugas manajemen pemasaran 2 ya. Di sini ada kasus di produk Yamaha. Di sini ada sejarah perusahaan Yamaha dari tahun 1974 sampai tahun 2001 di sini ya. Kemudian lanjut ke visi dan misi. Visinya menjadi perusahaan penyalur sepeda motor Yamaha terbaik di Indonesia. Kemudian misinya mengembangkan bisnis melalui produk-produk Yamaha yang berkualitas asli Jepang, terdistribusi secara regional Indonesia Timur dengan dasar customer satisfaction dan information technology. Kemudian di slide selanjutnya, analisis segmentasi manfaat. Jadi 10 manfaat yang diharapkan pelanggan. 1. Hemat BBM. 2. Harga terjangkau. 3. Mudah dimodifikasi. 4. Memiliki tingkat keamanan yang tinggi. 5. Banyak pilihan model atau desain dan warna. Yang ke-6, mudah dijual kembali atau harga purna jual tinggi. Kemudian yang ke-7, suku cadang mudah didapat. 8. Nilai resmi mudah dijumpai. 9. Mesin lebih awet dan tahan lama. 10. Menyediakan layanan pembelian kredit. Untuk slide berikutnya, di sini ada identifikasi hasil 50 jawaban responden dari variabel demografi. Yang A, dari 50 responden, sebagian besar pengguna motor produk Yamaha didominasi usia 21 sampai 25 tahun dengan hasil per frekuensi sebesar 28 responden dan presentasi 56%. Kemudian yang B, dengan hasil frekuensi terbesar 47 responden dan presentasi 94%. Yang C, pendapatan 500.000 sampai 1 juta dari 34 responden atau 68%. Sebagian besar pengguna motor didominasi oleh kalangan remaja dan belum menikah atau lajang dengan hasil 48 responden dan presentasi 96%. Yang E, 45 responden atau sekitar 90% masih lain-lain atau kalangan mahasiswa atau pelajar gitu ya. Kemudian 41 responden dengan presentasi 82% berpendidikan SMU. Selanjutnya Yamaha Mio adalah para responden yang berpenghasilan 0 sampai 500.000 dengan hasil frekuensi 24 responden dan presentasi 48%. Yang kedua di sini variabel psikografi. Yang A, bahwa kelas sosial seorang dapat dilihat dari merek sepeda motor yang digunakan. Dan hasil frekuensi 23 responden menjawab setuju dengan presentasi 46%. Yang B, pernyataan bahwa sepeda motor dapat menunjang gaya hidup mereka dengan hasil 22 responden menyatakan setuju dengan presentasi 44%. Yang C, 21 responden dengan 42% responden tergolong berkepribadian baik dalam hal merawat kendaraan. Yang keempat, variabel perilaku meliputi kelas sosial, gaya hidup, dan kepribadian. A, status pemakai. 34 responden mengakui sebagai pertama dalam menggunakan produk. Yang B, dengan hasil frekuensi 33 responden dengan presentasi 66%. Pengguna tergolong sedang setia pengguna. Yang C, 26 responden dengan presentasi 50%. Menjawab ringan menggunakan kendaraan dalam 1 bulan. Kemudian yang D, terdapat 16 responden yang
merupakan konsumen yang siap dalam membeli dengan presentasi mencapai 32%. Yang responden menggunakan kendaraan pemakai pertama dengan hasil jawaban 34 responden dan presentasi 68%. Di sini ada hasil analisis klaster berdasar segmen ya. Kesatu segmen modis. Kemudian kedua di sini ada segmen harga stabil. Kemudian segmen ketiga layanan kredit. Selanjutnya membandingkan produk Yamaha dengan produk pesaing. Di sini bisa diambil contoh. Yamaha lebih menarik dan warna lebih berani, banyak pilihan model, desain lebih menarik dengan desain yang elegan. Di sini ada merek pesaing seperti Honda Vario, desain baru yang menarik dengan gaya anak metropolitan. Dan Spin Suzuki, desain kurang menarik tapi besar cc yang diunggulkan gitu ya. Di sini Honda Beat, desain lebih kalem dengan segmennya adalah remaja wanita gitu. Kemudian di sini ada evaluasi produk berdasar segmen. Yang satu mengutamakan keunggulan mesin. Produknya di sini ada Jupiter Z atau Mio. Kemudian mengutamakan variasi model dan desain motor, ada Jupiter Z, MX, Vision, Mio, Vega. Yang ketiga harga jual lebih mahal, ada Jupiter Z, MX, Mio, Vega. Yang keempat mengutamakan layanan pembelian secara kredit, Jupiter Z, MX, Vision, Mio, Vega. Dan yang kelima mengutamakan kemudahan untuk dimodifikasi Mio. Selanjutnya memilih segmen yang tidak mungkin berpindah ke produk pesaing. Mengutamakan kemudahan untuk dimodifikasi dan tentunya secara standar saja sudah modis. Karena konsumennya lebih banyak kelangganan remaja, maka memiliki kecenderungan untuk memodifikasi kendaraan mereka agar lebih menarik. Produk yang kami ambil yaitu Yamaha Mio. Di sini ada mencari prospek atau konsumen potensial. Kemudian selanjutnya positioning statement, pernyataan posisi pasar. Ambil contoh di sini Yamaha Mio, kami adalah satu-satunya pelopor motor Matic di antara semua motor Matic lainnya, karena selain desainnya lebih menarik, Yamaha Mio juga terbukti tangguh di segala medan. Di sini selanjutnya merancang komunikasi yang efektif. Pesan disampaikan keren dan tangguh hadapi segala medan, tapi tetap trendy. Mio Soul. Komunikator Sule, karena sosoknya banyak dikenal oleh masyarakat dan sedang naik daun. Medianya ada TV, Transcorp pada acara otomotif. Di sini ada gambar-gambar ininya ya, ada gambar-gambar motornya. Di sini ada Jupiter Z, ada Vixen, ada Mio juga. Kemudian di sini ada komposisi dari pangan pasar sepeda motor pada tahun 2009 berdasarkan merek gitu ya. Di sini terlihat bahwa Honda urutan pertama 2.700, kemudian Yamaha di 2.600.000, kemudian Suzuki di 400-an. Kemudian di slide selanjutnya ada penjualan sepeda motor pada tahun 2009. Anggota IC berdasarkan merek dan kategori. Dari merek Honda, Yamaha, Suzuki, Kawasaki, Kanzen. Di sini dari model motor ada bebek, skuter, sport.
Dan kemudian jika ditotalkan secara hitungan gitu ya, yang paling unggul dari merek, dari yang pertama itu ada Honda sekitar 2.700.000 penggunanya, dan Yamaha 2.600.000, kemudian Suzuki 400, Kawasaki 61.000, kemudian Kanzen 3.000-an. Di sini sudah tertera untuk totalnya yang paling unggul dari segi merek Honda. Kemudian di slide selanjutnya yang terakhir ada suatu gimana ya, kayak ibarat kata kayak apa ya, itu bukan pelopor, gimana ya, kata-kata identik gitu ya, suatu merek. Di sini ada Yamaha selalu di depan gitu, yang lain pasti ketinggalan gitu ya. Begitu saja yang telah saya bahas di presentasi kali ini. Jadi kesimpulannya, pada kasus pemasaran ini dari sini terlihat bahwa seorang pembikin atau pembuat dari kasus ini sedang mempopulerkan gitu ya produk Yamaha agar lebih banyak diminati oleh orang-orang gitu ya. Bagus untuk kedepannya agar lebih banyak yang membeli produk tersebut gitu. Di sini dilihat bahwa produk-produknya apa saja dari Yamaha, kemudian keunggulannya apa saja, diperlihatkan dari segi customer juga, respondennya diperlihatkan gitu kan. Kemudian dari tahun ke tahun dan pemakai produk Yamaha dilihatkan usianya, para penggunanya gitu. Dan manfaat-manfaat yang dihasilkan oleh produk Yamaha diperlihatkan, visi misinya juga. Dan di sini saya ada kesimpulan untuk mempopulerkan suatu produk Yamaha. Dan saran dari saya, memang semua produk punya punya keunggulannya masing-masing. Semua produk punya model masing-masing, punya keunggulan, kekurangannya masing-masing. Dan